Rabbana la bainana wa baina qaumina bil haqqi wa aqimul batina para institusi, para sesepuh, para santri, bapak-bapak, ibu-ibu, sholihin dan sholihat yang saya hormati. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya menyampaikan tausiah, keikhlasannya pada surah Al-Fatihah. Apa bang itu? Pertama untuk kita semua, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sampaikan umur kita ini mudah-mudahan sampai ke Ramadan tahun yang akan datang, dan kita semuanya diberikan sehat walafiat, dan mudah-mudahan virus COVID-19 ini Allah segera angkat sehingga kita bisa beribadah, bekerja, bermasyarakat dan lain sebagainya. Yang keduanya juga kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan almarhum orang tua kita dulu sampai mana? Allah mereka mendapatkan ridha dan mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus orang tua kita di Masjid Al Istiqlal yang lain, mudah-mudahan mendapatkan ridha dan mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jemaah, kita bersyukur umur kita sampai ke Ramadan tahun ini juga diberikan kesehatan, kekuatan kita bisa berpuasa. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita kiranya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan puasa ini mudah-mudahan membentuk diri kita menjadi orang yang bertakwa. Karena inti dari puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Apa hadiahnya dari Allah bagi orang yang bertakwa? Al-jannatu u'iddat lil muttaqin, surga disiapkan, disajikan untuk orang-orang yang bertakwa. Mau masuk surga mau? Kalau mau masuk surga ya? Nah, pura-pura mau masuk surga ya? Tapi jalannya yang berat. Apa jalannya? Orang masuk surga, jalannya harus mati dulu. Ya, harus mati dulu. Gak ada yang gak mati dulu, ujuk-ujuk masuk surga. Jadi mati dulu, kalau amal kita baik baru masuk surga. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan ada satu hadis, ya, al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafar. Surga itu menentukan 4 golongan. Artinya ada 4 kelompok, 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk. Amin ya rabbal. Yang pertama, siapa yang dirindukan surga? Talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Al-Quran dibaca, dan Al-Quran ini adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, diturunkan secara berangsur-angsur dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dan bagi yang membacanya itu ibadah. Paham gak paham, baca Quran dapat pahala. Apalagi paham, gak paham pun dapat pahala. Itulah kelebihan Al-Quran. Jadi yang dirindukan oleh surga diantaranya tali Quran, kita baca Al-Quran. Apalagi tiap malam. Dan Ramadan ini identik dengan Al-Quran. Ayat diantaranya syahrul Ramadan allati unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ternyata bulan Ramadan itu termasuk adalah bulan Al-Quran, karena Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan. Kita terus baca Al-Quran, dan ternyata di bulan Ramadan ini rumah-rumah dihiasi dengan baca Al-Quran. Betul Bu? Bu? Dihiasi dengan sinetron apa dengan Quran? Ibu sekarang nih khusus gak kira-kira sholatnya? Takutnya pikirannya apa ikatan cinta di rumah.
takut kita ini tetapi ini yang ada insya Allah sekalipun barangkali lagi membayar ya. Tali Quran baca di rumah dia hiasi dengan Al-Quran. Kata Nabi Zainu buyutakum bi qiraatil Quran, hiasi rumahmu itu dengan bacaan Al-Quran. Wah Pak Ustaz, saya bacanya belum lancar, belum lancar, kerepotan juga nggak apa-apa, baca aja. Setelah itu minta sama Allah, ya Allah, baca Quran saya belum lancar, mudah-mudahan kau maafkan dan terima bacaan ini. Ya, di masjid kita hiasi dengan bacaan Al-Quran. Dan inilah yang disenangi oleh surga, bahkan disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Al-Quran itu menjadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Al-Quran diturunkan itu sebagai rahmat dan kasih dan obat, sebagai obat dan rahmat. Artinya apa? Apakah betul Al-Quran ini menjadi obat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit? Pernah satu riwayat sahabat Rasul rombongan ke Mekah, belum nyampe karena udah kemalaman, bikin tenda di satu tempat pinggir kampung. Kemudian mereka beristirahat di situ, tidur di situ. Sebelum tidur datanglah dari kampung tadi, ya ada beberapa orang datang ke rombongan, nanyakan, bapak-bapak ada nggak di antara kalian yang bawa obat? Emang kenapa? Kepala suku saya, pimpinan saya itu sakit, sudah lama nggak sembuh-sembuh, kakinya ya nggak sembuh-sembuh. Barangkali ada yang bawa obat. Nanya yang lain, ada nggak kalian bawa obat? Ya ada. Tapi saya pernah dengar Rasul kalau obat ini penyakit itu ternyata dengan bacaan surat Al-Fatihah. Akhirnya minta air, kemudian dibacakan surat Al-Fatihah, kemudian diminumkan pada orang yang sakit tadi dan sembuh. Rupanya cesplong. Ya, karena sembuh merasa senang, ngasih hadiah apa? 30 ekor kambing. Tapi sebelum diterima, itu lapor dulu sama Rasul. Ya Rasul, kira-kira boleh nggak saya ngobatin orang terus menerima hadiah? Bahkan ini hadiahnya banyak, berapa? 30 ekor kambing. Kata Rasul, tidak apa-apa, itu rezeki dari Allah. Ternyata itu Fatihah bisa mengobati jasmani. Begitu juga bisa mengobati rohani. Dan orang yang sering membaca Al-Quran, hakikatnya dia zikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, insya Allah hati kita akan tenang. Saya tanya sama jemaah ini, sama bapak-bapak ibu-ibu, kalau baca Quran hati lebih tenang? Benar apa benar? Kuat nggak kira-kira baca Quran 1 jam? Insya Allah 2 jam. Bapak-bapak lebih nikmat mana mancing dengan baca Quran? Mancing nih, lebih nikmatnya usuan mana baca Quran dengan mancing? Saya lihat ini sih bukan ngomongin diri lain, langsung dalam bahasa juga boleh kita ngomongin orang. Ya, itu ada orang mancing dan sore pak dari jam 10 sampai pagi, banyak nyamuk kotak. Masya Allah, mantap begitu, mantap busuk. Jadi giliran ngajak pikir, baru 5 menit, gitu ya. Tapi mudah-mudahan sahabat di sini apa? Nikmat baca Qurannya. Amin ya Rabbal alamin. Itu Al-Quran. Jadi kita baca, insya Allah dirindukan oleh surga. Bahkan pernah nggak dengar ini Gus Bahar? Kata Gus Bahar, ada orang ketika masuk ke alam kabeh karena punya kesalahan harus disiksa sama malaikat. Ketika mau disiksa keluar dari diri orang itu surat Al-Mulk. Rupanya orang ini hafal surat Al-Mulk. Kata Al-Quran ini, kata surat Al-Mulk, malaikat jangan dibukin orang ini. Buat kenapa? Dia kan salah. Karena saya ada di dalamnya. Kalau kamu mau menyiksa orang ini berarti menyiksa saya. Gak bisa kalau itu. Masa Al-Quran disiksa? Akhirnya lapor ke Allah, ya Allah, bagaimana orang ini mau disiksa tapi di dalamnya ada Al-Quran. Akhirnya dibebaskan tidak disiksa. Gara-gara apa? Al-Quran. Rupanya itulah Al-Quran syafi'an menjadi syafaat. Makanya kita hafal dikit-dikit Al-Quran yang Fatihah dan Al-Quran ya. Kemudian Al-Nasr, dan alhamdulillah di rumah santri-santri baik yang yatim ataupun yang punya santri semua di rumah itu target. Memang saya punya pondok pesantren itu bukan pesantren tapi anak-anak diusahakan paling tidak 1 tahun ini di amal apa. Tapi ternyata ya
Tiap habis subuh setoran hafalan, kemudian Yasin apa, Waqiah apa, Al-Muluk apa, dan bahkan ada yang sampai 3 juz. Alhamdulillah. Saya pikir, kalau kita pesantren tahfidz berarti lebih banyak lagi anak-anak hafalan. Ini apa? Merupakan modal bagi kita bahwa kita ini harus senang dengan Al-Quran dan mudah-mudahan menjadi syafaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang akan dirindukan oleh surga, hafizul lisan, orang yang bisa menjaga lidahnya. Ya, kenapa sekarang ini diturunkan COVID oleh Allah? Virus apa? Bukan hanya di kita, dunia. Barangkali banyak manusia yang kurang bersyukur kepada Allah. Kasih makan, kasih kenikmatan, kasih rezeki, tapi mulutnya kurang bersyukur. Bagaimana sekarang usaha makan baik, padahal masih makan. Cari makan sekarang, zaman sekarang bisa makanan tidak bagus. Coba kalau betul Allah berikan dia bisa makan doang, apa yang terjadi? Jalan nggak bisa, gerak nggak bisa, hanya makan doang. Ya, padahal dia masih bisa jalan, masih bisa usaha, masih bisa masih sini. Itu kan merupakan nikmat dari Allah. Maka oleh karena itu diturunkan virus, akhirnya semuanya ditutup mulutnya pakai apa? Masker. Maksudnya apa? Jangan sampai ngomong yang kotor, jaga lidah. Jangan sampai ngomong banyak berzikir kepada Allah. Pelihara lisan. Kata Nabi, orang masuk ke dalam neraka 2 perkara. 1 karena ini, yang di atas mulut, yang kedua yang di bawah tidak dijaga kemaluannya. Maka dijagalah lidah kita dari omongan-omongan yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, kemungkinan orang yang dirindukan surga adalah orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Siapa yang lapar? Orang yang berpuasa. Pantas Ustaz puasa melapar. Ya, maksudnya ketika buka itu ternyata kalau dikasih buka seneng nggak? Seneng nggak kalau kasih pembuka? Seneng, masya Allah, luar biasa. Makanya katanya kalau ingin nikmat, ingin merasakan nikmatnya makan, puasa. Kalau puasa itu ternyata nikmat makan luar biasa. Itu di siang hari kita lihat air keran itu rasanya manis. Lihat air bau kayak air kolak. Kelihatan puasa itu masya Allah. Pas ketika buka nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Maka kalau kita ngasih makan kepada orang lain, ini ternyata dirindukan oleh surga. Kalau kita punya orang tua, ya sekarang di bulan Ramadan, pikirkan itu kan. Ya, orang tua saya bukannya dengan apa? Takutnya kalau digabung dengan singkong doang, nasi pakai garam. Saya mah di sini enak, pakai ayam, pakai daging, pakai ini dan lain sebagainya. Orang tua saya bagaimana? Ya, itu perhatikan, itu ternyata pahala yang luar biasa. Kemudian yang terakhir, wali sholimin Nabi Syahri Ramadan yang dirindukan oleh surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kita semua ini. Maka jaga puasa kita. Yang tahun-tahun yang lalu barangkali puasa kita ini hanya sekadar menahan haus dan lapar. Sekarang puasa kita panca inderanya pun dikuasakan. Ya, biasanya barangkali matanya jelalatan, sekarang enggak jelalatan. Waktu dulu makan ngabuburit, ke mall, ke Citraland, ke Taman Anggrek. Karena sekarang COVID di rumah. Ya, di rumah tapi jangan banyak lihat HP, ya. Biasanya barangkali banyak pegang remote, sekarang banyak pegang tasbih. Ya, biasanya barangkali banyak lihat TV, sekarang banyak lihat Al-Quran. Nah, puasa kita ini dijaga. Panca inderanya jangan sampai melotot-melotot. Ibu sama suami jangan sering melototin suaminya. Ya, kecuali dibalik dengan senyum. Ya, jadi pelototannya berarti pelototan apa? Senyum, rasa sayang kepada siapa Bu? Kepada suaminya. Begitu juga tangan kita dijaga, kuping kita dijaga, mulut kita dijaga, dipuasakan. Inilah di bulan suci Ramadan. Makanya kata Nabi, banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya sekadar menahan haus dan lapar, pahalanya tidak dapat. Kenapa? Karena mulutnya tidak berpuasa, kupingnya tidak berpuasa. Ya, maka puasa kita ini mudah-mudahan mencapai ta'allaqut at-taqun, menjadi orang yang bertakwa. Kira-kira ada nggak yang sudah selamat dari hari Selasa sampai hari ini tidak ngomongin orang? Ada kan? Alhamdulillah. Ada nggak yang matanya nggak parah lirik? Ya, barangkali kan kalau kita nongkrong di jalan mengabuburit banyak orang lewat. Biar ada cewek
kita merokok lagi puasa, ya, nah dipuasakan, dikuatkan. Jangan sampai melihat hal-hal seperti itu. Bagaimana caranya? Meram. Insya Allah itu mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, 4 golongan yang dirindukan surga. 1, orang yang rajin. Yuk kita baca Al-Quran terus menerus. Ya, yang kedua yaitu orang yang bisa menjaga lidahnya. Jaga lidah kita. Jangan mentang-mentang lidah tak berpulang mau asbun asal tapi pelihara supaya terjaga. Perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kondisi seperti ini supaya kita tenang, bacalah kalimat la haula wala quwwata illa billahil azim, la haula wala quwwata illa billahil azim. Karena virus yang kita nggak lihat virus itu seperti setan. Setan lihat kita nggak lihat setan. Kita hanya bisa menjaga diri kita kecuali kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jaga protokol kesehatan, jaga hidung kita. Makanya kalau bapak-bapak, Nabi mengajarkan supaya kita selamat dari virus. Diantaranya virus itu kan masuk hidung dulu tuh, ya. Kalau dulu istinsah, disedot, bersih. Tapi kalau lagi puasa jangan. Nanti aja kalau pas maghribnya, ya, bisa subuh, tahajud, dihirup. Itu nanti virus keluar. Seandainya virus itu sudah masuk ke tenggorokan, kan batuk-batuk tuh, ya, kadang-kadang panas, ya. Kata Habib Lutfi, makan bawang 3 biji, bawang merah, bawang putih nggak kuat, bawang merah kata Habib Lutfi 3 biji. Kalau memang tidak kuat, itu dikunyah, ya. Kemudian pakai ini aja, pakai kecap. Kalau pakai kecap kan agak enak tuh, ya. Kalau nggak kuat juga, pakai sate 10 tusuk. Ya, insya Allah itu sehat, ya. Saya pernah ini waktu masih baru-baru kopi, ya, baru-baru kopi depan pengajian, ya, undangan ceramah. Pas itu pulang, pas Allah batuk, di sini sakitnya luar biasa, sakit, ya. Akhirnya ingat dengan Habib Lutfi tadi. Kemudian saya makan bawang 3 biji, punya. Langsung ditelan. Kira-kira 7 menit ternyata langsung reda, badan ringan, plong, itu luar biasa. Dan setelah saya cari-cari apa hikmah itu dari bawang merah tadi, ternyata membunuh bakteri-bakteri. Ya, makan itu bawang. Ya, jadi kalau dari mana-mana dulu makan kita bawang. Ya, kalau kita yang tadi pakai sate 10 tusuk sedang, gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, ayo kita saling bantu-membantu antara sesama kita. Dan yang terakhir, jaga puasa Ramadan. Kalau kita betul-betul baik puasanya, insya Allah diridhokan oleh surga. Ini saja Bapak-bapak yang akan saya sampaikan silaturahmi ini. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah. Dan saya menyampaikan juga promosi ini, pondok pesantren kita di Raja lagi penerimaan santri baru untuk tingkat SMP. Ya, barangkali ada yang mau masuk pesantren, monggo gitu, ya. Di sana untuk uang mukanya gitu, ya, untuk buku segala macam dan lemari itu kurang lebih 3 juta. 3 juta itu nanti dapat lemari, dapat pakaian, dapat segala macam, ya. Kalau anak yatim bayar separuhnya, tapi bulanannya anak yatim dibebaskan untuk bayar sekolah, untuk makan, ya, hariannya itu diberikan kebebasan untuk anak yatim karena kita ada donatur-donatur kita yang menyambungi anak-anak yatim. Dan sekarang juga lagi ini, barangkali bapak-bapak musyawarah mau wakaf, saya lagi merela ini rekal